Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebaikan untuk teman-temanku semua dimanapun kalian berada. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share videonya sebanyak-banyaknya agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku semua dimanapun kalian berada. Malam ini edisi spesial buat saya karena ini adalah pengalaman pertama kali di channel YouTube saya. Kita akan penelusuran malam, di mana ada beberapa spot di kota Yogyakarta yang akan saya bahas malam hari ini. Yang pertama, saya sekarang ada di daerah Terban. Jadi ada cerita yang berkembang akhir-akhir ini tentang kehadiran pocong Terban yang suka mengganggu driver-driver ojol yang suka suka berdiri di jok belakang mereka. Nah, kebetulan malam hari ini saya ada di dekat pocongnya. Kebetulan dia ada di sini. Jadi malam hari ini sebenarnya pocong ini dia bukan sosok yang real dari pocong itu sendiri, melainkan dia adalah jin yang memang pernah dipakai untuk pesugihan dan lain-lain, mungkin zaman dulu. Adapun sebenarnya kalau saya mau jelasin ya, kalau pocong itu sebenarnya adalah tipe hantu atau sosok yang tidak bisa mengganggu kalau orangnya terlalu ramai atau lebih dari satu orang. Cuman melainkan kalau yang satu ini dia memang spesial karena dia bukan tipe pocong yang seperti yang kita kenal selama ini. Ops. Oke, barusan ada kuntilanak yang ganggu. Nah, jadi gini, saya akan jelaskan malam hari ini. Saya pengen pada penelusuran pertama ini tentang pocong ini sebenarnya dia itu memang suka usil, dalam arti suka bonceng di driver ojol, itu benar. Itu hanya sekedar untuk mengganggu saja. Tapi dia tidak sampai ke level yang mencelakakan. Nah, asal muasalnya tadi saya bilang di awal dia memang bekas jin yang dipakai untuk pesugihan. Tapi udah lama banget ya, udah sekitar, kalau saya lihat flashbacknya pas zaman kolonial lah. Nah, cuman baru muncul lagi sekarang. Saya nggak tahu maksud dia apa. Cuman yang dia sampaikan ke saya barusan, saya hanya ingin memberitahukan kepada orang-orang kalau saya ada gitu. Nah, suasana di sekitar sini sekarang udah mendadak agak berat sih sebenarnya kalau saya cerita. Cuman yang jelas dari pocong ini sendiri, ada sesuatu yang dia barusan bilang ke saya. Bagaimana caranya kalau ketemu dia biar tidak diganggu gitu. Bentar ya. Nah, bagaimana caranya kalau dia nggak ganggu? Ini sekarang dia posisinya nggak di dekat saya lagi, posisinya ada di situ. Sorry. Jadi tipsnya adalah kalau ketemu dia, itu kalau kalian muslim, cukup bacakan ayat kursi saja, dia sudah tidak mau mengganggu lagi. Cuman kalau kalian non muslim, itu mungkin dengan doa-doa khusus yang mungkin kalian percayai gitu. Nah, sebenarnya dia tidak pada level yang mencelakakan kalau ketemu gitu. Kecuali kalau posisinya kalau kalian ketemu situ. Kuntilanak merah. Itu kalau ketemu ya lumayan bikin bahaya sih. Cuman sekali lagi jangan takut lah. Jadi itu ya tipsnya kalau kalian ketemu si pocong ini, itu aja. Cukup bacakan ayat kursi kalau muslim. Kalau non muslim cukup bacakan doa-doa yang mungkin kalian anggap itu adalah doa pengusir setan atau pengusir hantu gitu. Nah, tandanya kalau dia ikut diboncengin motor kalian, atau sometimes mereka ada juga yang ikut dalam mobil, itu tandanya pasti kalau di motor itu kelihatan banget joknya pasti berat gitu.
Dan kalau mobil pasti suasananya juga agak sedikit berat juga, suasana tekanan udara di dalam mobil itu. Nah, itu ciri-cirinya. Kemudian namanya sendiri di pocong ini sebenarnya ada sih, cuman saya belum bisa kasih tahu sekarang ya. Mungkin nanti pada saat kalian nonton video ini mungkin sudah akan saya beritahu siapa namanya gitu. Itu kurang lebih soal pocong yang sekarang jadi viral di daerah Terban ini kurang lebih seperti itu. Cara, ciri-cirinya, kemudian tips bagaimana menghindarinya. Kita akan jalan ke tempat lain. Selama penelusuran malam ini, saya akan banyak sekali cerita tentang urban legend yang ada di kota Jogja atau cerita-cerita misteri yang ada di sini. Oke, ikut saya yuk. Nah, tadi kita udah ngebahas tentang pocong Terban yang tadi di gang tadi. Nah, sebenarnya daerah sini juga area tempat saya sekarang berdiri sebenarnya juga tempatnya berkumpulnya si pocong itu juga tadi. Cuman di sini lebih banyak makhluk-makhluk yang sifatnya siluman, kemudian juga kuntilanak, ada genderuwo juga. Tempat ini sebenarnya dulu kalau lihat dari residual masa lalunya itu memang tempat di mana kita akan balik lagi ke zaman gempa bumi di Jogja di tahun 1867 atau mungkin sekitar 153 tahun yang lalu, tepatnya bulan Juni, sama kayak sekarang juga. Jadi gempa itu gempa besar yang akhirnya pas di belakangnya sini, dekatnya arah ke arah ke kampus negeri di daerah sini. Dulu ada makam Cina kalau saya lihat, terus roboh, lalu runtuhannya itu akhirnya dipakai sekarang jadi kampung Tiban atau Terban. Nah, tempat saya berdiri sekarang, area ini juga dulu memang area hutan dan makam juga dulu. Dan juga residual energinya cukup kuat, di mana lebih banyak sosok-sosok yang saya lihat itu sosok-sosok yang siluman. Ada yang matanya jeler lah, terus ada yang lidahnya panjang, kemudian ada sosok hantu pakai pakaian Mandarin lah gitu kan. Terus juga ada juga sosok-sosok yang memang menghuni tempat ini sudah sejak lama, sejak jauh sebelum peristiwa gempa itu. Kenapa saya bahas gempa itu? Karena gara-gara peristiwa gempa itulah kampung ini terbentuk namanya, gara-gara tadi yang Tiban, yang longsoran dari makam Cina, kemudian jadi kampung Tiban, akhirnya berubah jadi nama Terban, dan masuk zaman itu sudah zaman kolonial Belanda, dan akhirnya tanah ini juga akhirnya terbentuk, diratakan, dan sekarang jadi kompleks tempat orang berdagang. Barusan tadi coba disorot situ deh. Nah itu tadi barusan pada saat ngobrol saya ada yang ngelemparin biasa kuntilanak jahil. Ini sekarang posisinya mereka kumpul nih. Kiri kanan saya udah lengkap. Cuman sebentar ya, saya coba doa dulu sebentar. Ya, sebenarnya tadi yang ngelempar itu sosok kuntilanak. Itu situ tuh. Pohon yang itu. Ini nih. Itu dia. Oke. Ya biasa sih ngelempar sesuatu gitu, tanda kalau aku ada di sini gitu. Cuman energi emang lumayan kuat sih, energi si Mbak Kuntinya gitu. Nah,
balik lagi ke cerita dari gempa dan asal usulnya daerah ini. Memang daerah ini memang daerah dengan residual energi yang kuat, juga dengan sosok-sosok siluman, kemudian hantu-hantu di sini juga lengkap. Lalu juga ada beberapa, selama saya ngomongin aja banyak yang muncul gitu, dari mulai sosoknya yang macam-macam aneh-aneh gitu. Nah, kemudian balik lagi yang pocong tadi, teman-teman semuanya yang mungkin akan, atau jangan sampai ya, amit-amit jangan sampai ketemu si pocong itu, berinteraksi dengan dia gitu. Sebenarnya dia tidak terlalu ingin mengganggu, cuman pengen eksistensinya dilihat. Tapi yang jelas ada satu pesan yang barusan dia bilang lagi tadi, barusan aja dia ngomong. Intinya memang iya benar, dia bekas dipakai untuk pesugihan zaman dulu. Tapi master atau tuannya udah mati, udah nggak ada lagi. Baik itu si yang ambil pesugihan ataupun yang dukunnya gitu. Dan sekarang dia kayak tanpa tuan gitu. Nah, akhirnya dia bebas kemanapun. Tapi yang jelas dia nggak mau dipermasalahkan. Tapi memang jahil dan bikin takut orang. Tapi ya balik lagi tadi ya, saya bilang ke kalian caranya dan tipsnya kalau ketemu dia kayak tadi, biar nggak diganggu. Barusan saya dikasih tahu, intinya di sini ada 3 sosok hantu perempuan, mukanya rata, nggak ada wajah, nggak ada hidung, nggak ada mata dan lain-lain. Tapi ke arah jembatan yang ada di seberang sana. Nanti kita akan ke situ. Kita akan lihat seperti apa sih yang barusan dikasih tahu. Yang kasih tahu ya Mbak Kunti tadi barusan. Nanti mungkin temannya sih. Nanti bisa kita lihat dan kenalan mungkin ya, lebih tepatnya. Gitu. Oke, saya terus yuk. Nah, malam ini sebenarnya kita bareng-bareng ya. Jadi intinya nggak saya sendiri sih, ada teman 3 orang gitu di sini. Nah, saya pengen dari kalian nanti bertanya juga ke saya langsung, apa yang di dalam pikiran kalian sekarang. Kalian mikirin apa atau ngerasain apa, mungkin bisa langsung tanya ke saya, nanti saya coba jawab. Cuman saya pengen ke arah sana. Cuman secara gaib itu ada penjaganya, jadi kita tidak bisa langsung luasa ke sana, dan saya juga belum diizinkan yang jaga di situ, dan saya nggak mau cari perkara juga gitu. Nah, tapi sebenarnya pagar itu kan bawahnya sudah sungai kan, itu kan yang batasnya daerah sini gitu. Dan siluman-siluman ataupun hal-hal gaib, makhluk-makhluk gaibnya juga banyak sekarang. Sebenarnya di dekat saya ini ada banyak anak kecil, terus ada Kunti juga tadi. Di samping kanannya Mas kameramen juga ada. Mungkin kalau Mas Hasan ada mau ditanyain, tanya aja. Sekarang sambil ngobrol-ngobrol kan kita juga jalan-jalan malam ini. Mungkin Mas Suko atau Mas Irawan mau nanya, boleh. Tuh. Batasnya sini ya, nggak boleh jauh-jauh. Oke. Nah, tuh. Ini sebenarnya juga ada kakek-kakek duduk. Semacam portal kan? Apa? Semacam portal. Iya, portal. Jadi batas ini pagar kan ya. Nah, sekitar 1 meter di belakang pagar ini, bukan 1 meter lah, agak ke pohon yang tadi, yang pohonnya depan ini. Ya. Nah, itu sudah kayak portal gitu, Mas Suko. Jadi yang jaga ada 2 orang bawa tombak gitu. Saya curiga ini portalnya juga ke arah selatan. Jadi masih nyambung dengan portal yang sebelah sana nanti, yang kita akan ke sana juga. Jadi sebenarnya saya tertarik banget pengen ke belakang, cuman belum diizinkan, takut ntar biar menghindari resiko juga, jangan sampai ada yang aneh-aneh gitu. Yes, portal. Mas Hasan mungkin ada tanya? Suami sih. Apa yang dirasain? Mungkin Mas Irawan ngerasain apa? Cuman yang di situ tadi agak sedikit panik sih. Yang mana? Yang suara agak keras di atas tadi. Oh, yang tadi yang lempar. Iya, ada yang ngelempar. Oh, itu Mbak Kuntinya tadi yang ngelempar tuh, masih di situ, duduk situ. Kakinya kayak gini. Ngeri, coy.
Cuman intinya gitu, intinya yes, barusan tadi banyak suara di belakang saya, baik itu suara yang kedengaran ataupun yang tidak terdengaran. Cuman intinya riuh di belakang itu, banyak sekali aktivitas yang terjadi. Kayak semacam apa ya? eh Portal iya betul, tapi kayak semacam checkpoint. Jadi kalau ada yang mau bypass ke arah selatan untuk ke utara, bisa lewat gerbang ini juga. Nah, jadi rame kayak orang ngantri gitu loh. Jadi mulai pagar ini sampai ke ujung situ, tuh ngantri. Sorry, ya pohon itu tuh. Pohon itu sebenarnya genderuwo ya. Besar lah, setinggi pohon itu. Tapi dia ngamatin kita sekarang, ngapain ini orang gitu kan. Cuman ya insya Allah nggak ada apa-apa, karena dia juga tahu niat kita juga tidak macam-macam, cuman hanya sekedar cerita doang gitu. Terus ada yang mau tanya lagi nggak? Belum sih. Belum. Oke, mungkin kita akan lihat tempat lain. Tapi yang jelas intinya di daerah ini triknya kalau memang aneh-aneh, mending jangan. Dalam arti karena memang daerahnya kan daerah sepi di sini kalau malam hari. Kalau hal-hal yang tidak senonoh, mending jangan deh. Karena bagi kalian mungkin sepi, tapi yang tahu ini daerah rame dan mereka biasanya cepat marah. Dalam arti kalau kalian aneh-aneh ya pasti akan ada sesuatu yang terjadi sama kalian. Itu sih saranku ya. Jadi jangan sampai yang macam-macam di sini. Oke, kita kayaknya lebih pengen ke area sana. Nanti ada sosok 3 orang hantu perempuan mukanya rata tadi yang saya dikasih tahu sama Mbak Kunti ini pohon. Mungkin temannya dia, nanti coba kita tanyain. Oke, yuk. Tadi kita sudah sempat di atas jembatan, salah satu jembatan terkenal di kota Jogja, di salah satu jalan protokol besar di Jogja. Yang terkenal di sana sebenarnya yang tadi saya coba komunikasi adalah sosoknya, sosok perempuan umur sekitar 30-an gitu. Namanya tadi Jumiati, tapi akrabnya disebut Jim gitu. Terus dia penjual jamu kalau saya lihat. Dia ini dulu mungkin sekitar ya 1 abad yang lalu, ada suara barusan. Sekitar ya 1 abad yang lalu, ada suara barusan. Suara nangis. Nah, jadi gini, 1 abad yang lalu itu dia diperkosa dan dibunuh oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian mayatnya dibuang di sungai yang di bawah jembatan tadi. Terus dia penasaran dan marah lah jelas gitu. Wujudnya ya bawa bakul jamu, bagian sininya bajunya agak robek, terus darah semua di sini darah, terus di matanya keluar darah juga, mohon maaf sekali di bagian
organ vitalnya juga merembes darah, jadi kelihatan dari kainnya darah semua. Intinya yang saya lihat tadi memang ada tiga wanita sosoknya, tidak ada muka, bermuka rata, bajunya agak merah, ya tapi bukan jenis kuntilanak sih, bukan. Ini dua tipe sosok yang tadi saya lihat. Nah, memang tipe ini untuk orang-orang yang di jembatan itu suka aneh-aneh, karena jembatannya sepi ya kalau malam. Jadi kalau ya mohon maaf kalau ya hal yang kurang pantas gitu, biasanya dikerjain sama si Jumiati ini, sama si tiga makhluk bermuka rata ini, biasanya dikerjain, entah itu kesurupan atau dia tiba-tiba pusing, atau mungkin di atas motor dia tiba-tiba dijatuhin dari motornya, atau kesurupan, who knows, nggak ada yang tahu. Jadi intinya kayak gitu, mereka pasti akan sangat marah kalau ada yang aneh-aneh gitu. Nah, sekarang tempat saya berdiri ini sebenarnya saya ada di lokasi salah satu lokasi yang terkenal juga, julukannya Rumah Kentang di Jogja. Cuman saya tidak akan membahas sejarahnya di sini, melainkan memang saya sengaja sempatkan mampir di sini karena di sini sejarahnya memang cukup pahit, karena dulu ada satu keluarga dibunuh kemudian direbus, dan akhirnya penasaran di sini. Lalu juga pohon beringin yang di samping kanan saya juga sebenarnya kalau saya lihat itu adalah portal juga antar dimensi, dijaga oleh dua orang sosok kunti yang cukup ini dia sudah hadir di sebelah kiri dan sebelah kanan saya. Sebenarnya saya udah tahu. Mungkin jangan sampai kamera yang ngeblur aja ya. Nah, itu portal sebenarnya dijaga oleh mereka semua. Sebenarnya suasana di sini nyaman, nggak ada masalah bagi saya sebenarnya, karena suasananya enak, cuman ya tetap jaga sopan santun. Nah, tadi yang di jembatan tadi, intinya barusan saya dipesanin sama Mbok Jumiati, jadi jangan melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Tolong kirim saya doa gitu. Jadi kalau kalian muslim mungkin kalian sudah tahu apa yang harus kalian kirimkan, mungkin Al-Fatihah ataupun Al-Ikhlas. Cuman kalian non muslim mungkin bisa dikirimkan doa juga untuk atas nama Mbok Jumiati gitu. Nah, cuman kalau untuk yang 3 hantu muka rata tadi, kalau dia aneh-aneh, kalau selagi kalian tidak berbuat yang aneh-aneh tapi dia jahil, cukup bacakan saja ayat kursi atau Al-Fatihah, ya ayat kursi sih sama Anas ya. Kalau kalian yang muslim, kalau yang non muslim monggo sesuai yang apa kalian yakini saja, biar mereka tidak mengganggu. Nah, Rumah Kentang ini juga beberapa sosoknya juga mulai muncul tadi. Ada bapak, ada ibunya, kemudian ada 2 orang anaknya. Notabene dia bukan orang pribumi tapi orang Belanda yang jadi korban pembunuhan tadi, yang direbus. Jadi pesan mereka saya kurang tahu karena bahasa Belanda saya kurang paham. Cuman kalau dari raut muka dan kesedihan mereka, intinya mereka bingung seperti apa sekarang dan bagaimana caranya mendoakan mereka. Jadi cukup intinya mereka minta didoakan dengan keyakinan kita masing-masing, itu akan menjadi hadiah buat mereka gitu sih. Dan juga tipsnya juga kalau kalian lewat jalan ini, sebisa mungkin ulun klekson 3 kali gitu. Itu yang saya sarankan ke kalian, agar mereka di sini juga merasa dihormati kalau ada yang lewat di sini. Dan juga jangan aneh-aneh juga. Balik lagi kayak cerita yang pocong di daerah Terban tadi, intinya dia jahil, tapi kalau kita juga sudah permisi atau izin atau niat kita bagus, ya mungkin mereka tidak akan mengganggu gitu. Nah, balik lagi yang tadi yang keluarga yang dibunuh tadi, mereka minta didoakan. Tapi sorry ya kalau saya bolak-balik ngomongnya, karena memang ini beberapa pesan tuh campur aduk masuknya ke saya. Jadi saya cuma menyampaikan apa yang mereka barusan ngomong barusan. Lalu juga yang Mbok Jumiati tadi sebenarnya sih sedih banget kisahnya dia. Selain minta didoakan, ya dia tidak punya anggota keluarga lagi, jadi tidak ada yang keluarga yang bisa diharapkan juga dari dia karena keluarga sudah nggak ada. Tapi yang penting
bagi kalian yang tahu kisah itu cukup didoakan saja untuk Mbok Jumiatinya dan jaga kesopanan serta perilaku kalian kalau melintasi jembatan itu ya. Itu biar kalian nggak kenapa-kenapa dan juga tidak memancing amarah mereka gitu. Paling itu sih. Lagi yang paling penting coba kamu siap situ deh ke arah pohon. Udah, stop. Udah. Nah, itu sebenarnya dia tuh menir Belanda ya, keluarganya itu. Jadi bapaknya ya kumisan, terus baju-baju putih ala Belanda pakai topi. Cuman di sini ada bekas kayak sayatan gitu. Terus kayak bekas dipotong juga. Mungkin dimutilasi sih ya zaman dulu, terus direbus gitu. Dan yang paling mengenaskan sih anak-anaknya, 2 orang, cowok cewek. Anak yang cewek yang paling mengenaskan sih. Tapi saya tidak mau menggambarkan karena itu akan bikin mereka sedih gitu. Itu aja. Selebihnya oh ya, residual energi juga yang saya lihat di sini juga dulu bekas banyak juga medan pertempuran ya, zaman Jepang. Kalau saya lihat banyak tentara Jepang bawa samurai gitu. Ada juga yang menggal kepala juga di sini banyak. Nah, beberapa teman kuntilanak kita sudah menunjukkan kehadiran mereka dengan melempar sesuatu dari pohon. Kemudian ada juga pengen tahu ya. Oke, intinya mereka genit aja sih, nggak masalah. Dan sini suasananya enak juga, tidak tidak seberat tadi pas pada saat meliput yang daerah Pocong tadi sih. Itu dia. Mungkin dari Mas Suko atau Mas Hasan ada yang mau tanyakan atau yang merasa apa gitu? Nggak tahu tadi kak, yang kiri dan yang kanan tadi suaranya kedengaran parah. Sebelah? Sebelah kanan awal tadi tuh. Oh, yang kawah. Suara apa? Nggak tahu, kayak suara nangis. Oh, nangis. Iya. Gitu. Gitu kan? Iya ada. Sebenarnya asalnya sih dari pohon ini sih. Bisa disut aja. Dah, stop. Ya betul, ada suara tangisan, ada suara gitu, apa istilah tuh? Tuh gimana ya bahasanya ya? Nah ya, menggumam gitu. Itu ya memang suara dari mereka sih. So far itu nggak ada masalah. Insya Allah nggak ada masalah karena cuman tandanya mereka ada aja di sini. Ya, oke teman-teman, kita lanjut lagi ke tempat lain malam hari ini. Mumpung suasananya enak, langitnya juga cerah. Kita bisa explore. Mungkin 1 jam lagi dari sekarang kita akan explore terus daerah-daerah yang punya nuansa gaib yang bagus. Ya, ikutin saya terus ya. Nah, teman-teman Kusmoro, sekarang kita posisinya ada di salah satu sudut kota Jogja, di mana di sini ada pohon ya sejenis pohon beringin, tapi daunnya lebar-lebar. Ya masih satu keluarga lah dengan pohon beringin ya. Ini sebenarnya kalau dilihat adalah salah satu portal antar dimensi atau portal gaib, gerbang gaib lebih tepatnya ke arah keraton Laut Kidul atau Laut Selatan, di mana penjaganya seorang wanita cantiknya bernama Nyai Godro. Beliau memang didhawuhi atau diperintahkan oleh Kanjeng Ratu Kidul untuk menjaga portal ini, yang kebetulan memang
secara tampilan fisik manusia, secara tampilan fisik nyatanya adalah sebuah pohon besar tepat di belakang saya. Nah, sambutannya alhamdulillah bagus, walaupun ada sedikit sambutan-sambutan kecil dari anak buahnya Nyai Gudro, kayak dilempar-lempar kecil gitu, tapi it's okay, nggak masalah, karena itu salah satu welcome dari mereka, tanda kita diterima. Nah, yang ingin saya ceritakan di sini, sepanjang jalan ini sebenarnya adalah jalan tidak masalah kalau kita mau lewat jalan ini. Cuman balik lagi, kalau dari flashback cerita masa lalunya, tempat ini memang tempat pembantaian dulu, waktu zamannya kolonialisme Jepang. Jadi banyak orang yang dipenggal, kepala sebenarnya sih kalau kita mau lihat banyak kepala menggelinding di sini. Juga banyak juga penampakan-penampakan yang kayak semacam kuntilanak dan lain-lain gitu. Nah, jadi yang saya sarankan kalau kita lewat di sini cukup kulunun, permisi agar tidak diganggu mereka. Dan pesan dari Nyai Gudro juga, tolong dijaga tempat ini kebersihannya, kesakralannya juga, dan jangan dikotori dengan hal-hal yang kurang baik gitu. Tipsnya itu kalau misalkan nggak mau diganggu sama mereka, atau tidak mau dimarahin oleh Nyai Gudro. Oke, kita akan ke tempat lain dari sini. Nanti kita akan ke arah selatan. Nanti saya akan tunjukkan beberapa tempat yang mungkin bersejarah buat saya di catatan Kusmoro. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Kusmoro dimanapun kalian berada. Nah, kalau kalian ngikutin dari awal penelusuran malam yang tadi kemarin kita sudah ke 3 tempat di Yogyakarta yang punya histori dan cerita mistis yang kuat juga. Nah, malam ini saya sengaja gabungkan dengan yang penelusuran malam yang kemarin. Kita ada di Candi Gebang. Nah, kali ini saya diundang salah satu warga di sini untuk bercerita. Ada sebuah rumah di sini yang posisinya rumah ini sudah lama ditinggalkan, tepatnya sejak tahun 1987. Berarti kurang lebih 33 tahun sudah kosong. Nah, saya senang akhirnya dapat kesempatan untuk menjelajah rumah ini. Karena apa? Karena saya berkesempatan juga untuk menelusuri sejarah dari desa Candi Gebang ini sendiri. Nah, saya pengen cerita satu. Mungkin akan beberapa cerita yang akan saya sampaikan malam hari ini. Intinya, rumah ini adalah pusat dari kegiatan gaib yang ada di daerah Candi Gebang ini. Nah, kebetulan salah satu narasumber kita yang tidak kita record malam hari ini, beliau kebetulan yang punya rumah ini. Nah, tadi beliau menitipkan beberapa hal ke saya untuk diceritakan atau diungkapkan bagaimana sejarah, kemudian siapa leluhur dari daerah Candi Gebang ini sendiri, dan bagaimana cerita-cerita gaib yang ada di sini. Nah, saya akan mulai dari rumah ini sendiri. Rumah ini tadi sudah dikosong sejak 33 tahun, ditempati terakhir tahun 87, sudah lama kosong. Tadi saya sempat bersama kru berkunjung ke rumah ini. Kemudian kita lihat beberapa spot yang menurut pengakuan warga sekitar mereka pernah dijumpai oleh beberapa makhluk astral yang ada di rumah itu. Contoh seperti Gundurwo, kuntilanak dan lain-lain.
tadi saya berkesempatan juga untuk ketemu dengan sosok kuntilanaknya yang bernama Yanti, yang tadi sudah baik hati untuk bercerita dengan saya kira-kira sejarah dan apa ya, eh, cerita-cerita tentang leluhur di sini. Nah, em, tadi menurut pengakuannya Yanti, dia dan rombongannya di rombongan makhluk astralnya di rumah itu sudah ada di tanah itu sejak zamannya Mataram Islam awal, mungkin sekitar tahun 1500 pertengahan. Berarti kurang lebih hampir 500 tahun yang lalu. Nah, mereka memang sudah mendiami tempat itu. Kemudian juga ada sosok genderuwonya juga di sana yang ada tadi di pohon besar, pohonnya lurus, gede gitu. Nah, tadi saya sama kru juga sempat dilemparin sesuatu pada saat kita recording daerah lokasi rumahnya ini. Cuman ya tidak kena badan kita sih, cuman intinya sempat dilemparin tapi sebagai tanda perkenalan mereka. Nah, genderuwo ini sebenarnya kalau kata Yanti, dia diposisikan dan ditempatkan di situ untuk menjaga tempat itu. Nah, adapun genderuwo ini sebenarnya berasal dari Candi Gebang yang tidak jauh dari sini. Candi peninggalan zaman Mataram kuno, berarti dari zamannya dinasti Sanjaya. Lebih tepatnya pada saat zamannya Rakai Pikatan. Seusia dengan Prambanan, kalau kalian tahu. Nah, kemudian sejarah ini kemudian diteruskan sejak Mataram Islam tadi oleh seorang yang punya ilmu waskita yang tinggi. Beliau bernama Ki Broto. Nah, Ki Broto ini tadi sesuai dengan permintaannya orang di sini, dia adalah pepunden luhur. Berarti dia adalah leluhur pertama di Candi Gebang yang membuka area ini dari hutan belantara. Dan dia juga yang menaklukkan salah satu siluman terkuat yang menjaga di Candi Gebang yang bernama Nyi Andiswara atau Nyi Nandiswara. Karena wujudnya dia itu ular, kemudian berwujud wanita juga, tapi kadang juga berwujud seekor sapi. Nah, sapi tapi dia berbadan setengah manusia, setengah sapi, kadang setengah ular, setengah manusia. Itu wujudnya si Nyi Nandiswara atau Nyi Andiswara ini. Nyaman dia dikawal oleh 2 genderuwo besar. Salah satu dari bawahan genderuwo pengawalnya Nyi Andiswara ini, itulah yang ditempatkan di rumah tadi, yang dibilang sama Yanti tadi. Nah, kemudian balik lagi Ki Broto. Menurut flashback gaib yang saya coba lakukan barusan, dan juga dari informasi dari Yanti, intinya si Ki Broto ini beliau meninggalnya tanpa bekas. Berarti dia, kalau saya simpulkan, mukso ya. Mukso berarti meninggal tanpa tanpa hilang beserta jasadnya gitu. Jadi tidak ada bekasnya. Nah, saya yakin dialah leluhur pertama kali yang membuka daerah ini. Nah, kemudian baru diikuti turunan-turunannya yang sekarang menjadi pemilik-pemilik tanah di daerah Candi Gebang. Nah, itu lalu dari Ki Broto ini sendiri, dia pada saat membuka tempat ini memang menyampaikan ada beberapa amanat atau semacam pesan untuk warga di sini dan leluhur dan keturunan-keturunannya yang menempati daerah ini. Pertama, menjaga budaya di sini. Jadi walaupun di tengah modernitas zaman, kemudian pengaruh agama yang kuat, tapi jangan lupa budaya. Itu pesan pertama beliau. Dalam arti dia menitipkan 2 hal yang ditaati lah. Pertama, kalau ada hajatan atau jatilan atau acara-acara yang memerlukan musik ataupun mengundang keramaian, jangan pernah mengganggu atau berpesta di areal tanah yang rumah tadi kosong tadi. Karena balik lagi tanah tersebut adalah pusat dari kekuatan gaibnya di sini. Semacam istananya ya. Jadi memang wajar di situ makhluk gaibnya memang kuat-kuat. Nah, kemudian pesan keduanya, ini yang saya juga dapat pengakuan dari warga sekitar. Intinya kalau ada hajatan, harus menyiapkan 2 macam makanan. Pertama, makanan hajatan yang memang dikhususkan untuk warga sekitar untuk dinikmati bersama, dan makanan keduanya berupa sesajen yang dikhususkan untuk
Nyi Andiswari atau Nandiswari beserta Algojo genderuwonya. Itu yang akan dimakan. Karena apa? Kalau hanya menyiapkan satu makanan saja, makanan itu pasti dimakan mereka dan akhirnya basi, tidak bisa dimakan oleh warga di sini. Nah, lalu di rumah itu juga saya akan balik lagi cerita ke tentang rumah tadi. Di situ ada sosok nenek, orang tua, bungkuk, eh, rambutnya digelung gitu, jadi kayak wanita sudah lanjut usia. Tapi dia tidak pakai tongkat, tidak, cuman jalannya agak bungkuk. Nah, dia ini yang kata Yanti tadi, yang menetralkan energi yang ada di rumah tersebut. Karena beliau energinya positif, sangat baik. Dan tadi ada warga di sini juga bercerita kalau mereka pernah, ibu-ibu ini pernah ditemuin sama si nenek-nenek ini. Entah seperti apa, tapi mungkin sekedar untuk nasihat bagi si ibu-ibu ini. Nah, itu. Jadi di rumah itu berarti saya simpulkan ada si Yanti, kuntilanaknya, nenek-nenek tadi. Mereka disebut, nenek ini disebut Yanti, namanya Nyai, tapi dia tidak mau menyebutkan nama apa. Lalu ada genderuwo tadi, yang genderuwo ini salah satu anak buah dari Algojo genderuwo yang mengawal Nyi Nandiswari. Kemudian ada beberapa 3-4 orang anak kecil yang tadi saya berharapnya ke shoot di kamera ya, di dekat kamar mandi. Nah, tapi sayangnya mungkin nggak tahu, nanti kita lihat juga kerekam apa enggak pergerakan mereka tadi. Kemudian ada pocong juga di sana, di dekat pohon pisang di dekat kamar mandi. Nah, yang dulu pernah dilihat warga itu si Yanti ini sama si genderuwo. Yang dulu kata salah satu warga di sini juga bilang pernah berkelahi antara genderuwo sama warga di sini. Jadi sampai memar-memar warga di sini berkelahi sama si makhluk gaib ini. Nah, kemudian kesimpulannya yang saya simpulkan dari daerah Candi Gebang ini, daerah ini ada daerah angker. Angker dalam arti tanah ini tanahnya wingit, tanah sakral. Angker jangan diasalahartikan sebagai tempat yang mengerikan, tidak. Tempat ini subur dan bagus, tapi tanahnya tanah sakral. Jadi masyarakat di sini menurut pesan dari Ki Broto, tolong dijaga budayanya. Jadi ya kalau saya lihat kan daerah ini kan dikelilingi kota ya. Jadi ada kampus swasta terbesar di sini, ada kampus juga, kemudian ada mall juga di dekat sini, kemudian ada objek wisata juga di dekat sini. Jadi tanah ini seperti kampung di tengah kota. Nah, kearifan lokal warga di sini juga saya lihat sebenarnya bagus. Mereka sangat kompak dan sangat hubungan silaturahmi antar tetangga juga bagus. Nah, yang kurang mungkin kata Ki Broto melestarikan budayanya saja. Jadi jangan sampai walaupun sudah semodern kalian ataupun sudah seluas ilmu agama kalian, jangan lupakan pesan-pesan budaya yang sudah dibawa oleh Ki Broto pada saat dia buka tempat ini. Nggak mudah loh. Jadi tempat ini dulu memang sarang jin dan sarang setan semua isinya. Peninggalan dari zaman Mataram kuno, banyak sekali siluman waktu itu. Kemudian Ki Broto datang ke sini sendirian dengan ilmu kebatinan beliau yang sangat tinggi. Beliau bisa membuka daerah ini. Dengan ilmu batin yang sangat tinggi, beliau berhasil membuka daerah ini. Itu tidak mudah. Ki Broto harus bertarung dengan banyak siluman untuk membebaskan daerah ini biar bisa ditinggali oleh manusia. Kemudian dia melakukan beberapa perjanjian dengan makhluk gaib di sini agar manusia bisa tinggal di sini. Itu bukan hal yang gampang menurut saya. Jadi mungkin warga-warga yang menonton video ini harap untuk melestarikan dari budaya yang ditinggalkan oleh Ki Broto tersebut. Nah, karena tadi makamnya tidak ada, karena beliau mukso, jadi mungkin untuk menelusuri leluhurnya atau keturunannya dia, itu akan sedikit makan waktu. Karena kalau mungkin dari warga sekitar sudah tahu, kira-kira makam leluhur-leluhur Candi Gebang mungkin sudah ada, cuman untuk menelusuri dari jejak Ki Broto ini sendiri agak susah, karena memang dianya mukso. Jadi tidak ada jenazah yang bisa dimakamkan. Tapi dia meninggalkan satu makom ya bahasanya. Jadi tempat beliau petilasan, tempat dia bertirakat zaman dulu. Nah, tempatnya di mana untuk tempat tirakat ini? Kalau dari gaib yang saya lihat itu di dekat jembatan arah masuk ke Candi Gebang. Nah, karena di sana ada gerbang gaibnya. Di sana ada gerbang gaibnya pas di jembatan itu. Nah, tidak jauh dari aliran sungai itu
ada semacam batu tatakan. Di sanalah tempat makomnya Ki Broto, dulu tempat dia bertapa dan bertirakat untuk membebaskan tempat ini dari pengaruh gaib jin-jin yang jahat. Nah, mungkin suatu hari nanti bisa kita lihat kalau memungkinkan, karena memang kalau saya lihat secara gaib medannya sangat tidak mungkin untuk kita secara fisik ke sana. Tapi mungkin saya akan ilustrasikan saja nanti. Nah, nanti juga saya akan coba ilustrasikan dari toko-toko yang sudah saya jelaskan tadi. Kecuali mungkin Ki Broto ya, karena beliau waskitanya sangat bagus, sangat tinggi. Mungkin saya juga segan dan beliau tidak berkenan untuk digambar. Jadi mungkin ada beberapa tokoh saja yang akan saya gambarkan di cerita kali ini. Nah, jadi kisah Candi Gebang kurang lebih kayak gitu. Tempat ini dari awal saya tinggal di Jogja sudah tahu kalau tempat ini adalah tempat yang spesial, dalam arti dia punya kesakralan tersendiri dan punya sejarah yang mendalam untuk dipelajari dan diingat oleh anak-anak keturunannya yang tinggal di sini. Tentunya dari keturunan dari Ki Broto tadi ya. Karena kalau saya lihat kan yang tinggal di sini pertalian keluarganya sangat kuat. Jadi yang punya tanah di sini juga masih satu keluarga juga. Jadi saya yakin masih satu keturunan juga dari Ki Broto. Nah, oke, teman-teman Kusmoro, nanti saya akan tambung lagi ceritanya. Mungkin kalau ada narasumbernya juga akan saya sampaikan, tapi saya belum janji untuk narasumbernya. Jadi cerita tentang catatan Kusmoro malam ini di daerah Candi Gebang saya akhiri dulu. Kalau nanti ada komentar atau saran dari kalian, monggo bisa diceritakan atau kita sharing tentang Candi Gebang di channel YouTube saya di video ini. Nanti bisa tulis di komen. Nggak lupa saya ingatkan tetap dukung channel ini agar terus berkembang. Nanti bisa kalian subscribe channel ini, kemudian videonya kalau kalian suka kalian bisa like, share, dan komen. Tentunya dengan komen yang mendidik dan membangun ya. Ini kembali ke anu Mas, apa itu Sultan Hadiwijaya. Waktu dulu ini cuman anu ya Mas, sekilas saja. Waktu itu kan Hadiwijaya merasa resah hati penggalihnya karena dari olah si Harya Penangsang. Betul. Sebetulnya Harya Penangsang itu nggak salah. Iya. Sebetulnya itu. Tapi ya itu tadi, mohon dimaafkan, yang namanya tujuan itu kalau nggak dapat mufakat dari kerabat yang banyak, itu harusnya ya mengalah lah. Benar. Mengalah dalam arti nggak neko-neko. Tapi ayahnya Surawiyoto itu kan kejam. Tapi agamanya hebat. Ya, betul. Iya, agamanya hebat. Betul. Itu konon ceritanya Suryawiyoto itu bapaknya Harya Penangsang itu kan anaknya dinamakan Harya Penangsang itu kan waktu bayinya itu konon katanya digendong sama Suryawiyoto itu di tepi sungai. Kalau nggak salah itu Sungai Opak. Oh, Opak ya, betul. Kalau nggak salah ya, tempat mereka bertempur juga di Sungai Opak. Iya, di situ apa itu si bayi itu ditaruh di atas batu, ditinggal sholat. Oh, oke. Katanya konon ceritanya itu entah itu berguling-guling atau gimana, ketangsang di pandan atau di sela-sela waktu itu, makanya dinamakan Harya Penangsang. Memang dianya itu gagah, bagus, ya, dekus, pokoknya ganteng. Wah ganteng gitu. Iya, tapi ya menakutkan. Iya. Wah, orang kereng pokoknya. Wong bapaknya saja yang namanya Suryawiyoto itu wah kejam sekali. Kejam sekali. Betul. Tapi kalau enggak apa itu namanya enggak wawan cara dengan katakanlah musuh, itu halus.
Ya, belas kasih Betul. juga. benar. Tapi kalau berhadapan dengan Hadiwijaya itu wah, Sangar. sangar sekali itu. Benar. Suatu saat Suryawiyata itu meninggal, Arya Penangsang sudah akhir dewasa, mau ikut pilihan atau jumenengan Keraton Diwajan. Benar. Waktu itu Hadiwijaya masih namanya Joko Tingkir, Joko Tingkir. atau Mas Karebet. Mas Karebet, betul. Waktunya jam 1 siang, Mas. Habis sholat Zuhur. itu sunannya ya Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Kudus. Sunan Giri, Sunan Bonang, pokoknya semua sunan ada, semua wali 9 itu ada semua, dan punggawa kerabat kerajaan. Siapa aturannya, siapa yang di antara Hadiwijaya atau Arya Penangsang itu kalau sehabis sholat zuhur dikasih selang waktu 1 jam atau berapa nggak datang, itu dianggap Gugur. Sesudah itu ya mungkin itu sudah termasuk takdir dari Takdir Allah, betul. takdirnya dari Allah. Beliau datang telat, Mbak ya. Ya, beliau datang telat. Wah, Sunan Kudus sudah. Wah, yes. Kalau sekarang ya sudah lihat. Iya, udah lihat jam. Iya. Kalau zaman sekarang, kalau Iya. dulu beliau kan orang yang ya khalifah lah. Iya, waskitonya tinggi. Iya, itu sudah tahu. Ya bagaimanapun memang ini sudah takdir dari Arya Penangsang. Benar. Tapi untuk selanjutnya jumenengan terlaksana yang diangkat adalah Hadiwijaya Joko Tingkir Karebet atau Sultan Trenggono. Ya, Tuh, betul. Sultan Trenggono itu bapaknya kalau Oh. dulu, waktu dulu Mm-mm. bapaknya, tapi bapak mertua loh, Mas. Iya, bapak mertua, betul. Istrinya yang dipersundeng oleh Hadiwijaya itu Ratu Kambang kalau nggak salah. Itu Kambang, benar. Kalau nggak salah itu Ratu Kambang itu. Oke. Kira-kira seperti itu. Lantas sesudah sebelum itu kan diteruskan nafsunya Arya Penangsang yang nggak terima tidak ikut serta jumenengan. Itu kan nafsunya memuncak, ditunjukkan kepada Hadiwijaya. Tapi itu keliru, Mas. Yang namanya jumenengan itu cuman Sultan Trenggono itu memang judul lakonnya itu kalau di seni ketoprak itu jumenengan Sultan Demak. Sesudah diangkat menjadi sultan diberi gelar nama Sultan Trenggono. Iya. Di Demak Bintoro. Iya, Demak Itu Bintoro, betul. namanya itu. Nah, terus surutnya Sultan Trenggono itu yang acang-acangan itu antara Arya Penangsang sama Joko Tingkir, Joko Tingkir. menantunya. Benar. Itu kan Ngundomono yang wah sedemikian rupa itu. Siapa? Arya Penangsang Iya, itu sama emosinya gitu, Mbak, ya. Iya, melampiaskan emosinya. Memuncak betul itu sampai tapi uniknya, Mas, aku salut loh itu kalau dipentaskan di Jadi lakon gitu, panggung Mbak, ya. ya antara Sunan Kudus, Hadiwijaya sama Arya Penangsang. Penangsang. Konon ceritanya mau babar ilmu sangkan paraning dumadi. Iya. Nah, itu kan di Panti Kudus, di Panti Padepokan Kudus. Iya. Nah, itu wah julid waskita bener itu Sunan Kudus. Pangeran Jafar Siddiq itu. Iya. Kan timurnya namanya Jafar Siddiq. Jafar Siddiq, betul. Iya, Nama lahirnya beliau. iya. Sebelum Hadiwijaya itu datang, apa itu namanya, singgasana yang untuk tamu ini, yang untuk
tuan rumah ini Iya. kan sudah Mantrai. iya dimantrai Raja Kalacakra. Ya, namanya. Raja Kalacakra, betul. Ya. Apa itu Sunan Kudus sudah bilang sama Arya Arya Penangsang. Penangsang, jangan sampai kamu duduk di singgasana ini. Betul. Karena sudah kupasang raja yang namanya Kalacakra. Siapapun yang berani menduduki kursi ini mau apes jayanya, Ya. mau apes keampuannya. Mm-mm. Bagaimanapun tetap apes gitu kan. Mm-mm. Terus Hadiwijaya datang disuruh duduk di singgasana itu, nggak mau. Loh, aku ini tamu, saya itu tamu, nggak mungkin tamu kok duduknya di Tuan situ. rumah, Nah, betul. itu harusnya tuan rumah. Iya. Yang tamu di sini saja. Iya. Foto ke tuan rumah, oh orang belum lo kah? Aku deh, enggak kan bilang gitu. Ya. Duduk. Sunan Kudus keluar. Mm-mm. Assalamualaikum, jebeng. Karena hari bulan ini namanya hari Taliwangke, nggak bagus untuk babar ilmu. Maka dari itu, Jebeng Hadiwijaya tak suruh kembali dulu. Besok ganti hari, aku timbali lagi. Iya. Langsung kembali. Betul. Kembali. Tapi sebelumnya kan umuman keris, Mas. Iya, iya, betul. Ya, Udah menghunus keris ya, masing-masing, Mbak ya. masing-masing Kiai Bledok sama siapa? Kayak Sultan Kober. Itu ampuh ini, ampuh Iya. ini. Itu, wah, aku salut itu. Mm-mm. Dasarnya pemerannya yo wajib dicontoh, wajib ditiru. Betul. Itu akhirnya itu Hadiwijaya disuruh kembali. Mm-mm. Terus Arya Penangsang disuruh oleh Sunan Kudus. Jebeng sarungnya, tapi si Hadiwijaya masih di situ loh, masih. Iya. Sarungnya, maksudnya disarungkan. Dihunuskan. Betul. Tapi bodohnya Arya Penangsang. cuman menuruti emosinya saja. Betul. Akalnya tidak digunakan. Jalan. Iya. Nah, itu disitulah Sunan Kudus agak duka sama Arya Arya Penangsang. Terus, well, kalau itu mau saya bunuh. Orang Jebeng kowe nek arep ayun-ayunan karo Hadiwijaya ana syarate nek kowe arep iso menang. Puasa Syaratipun menapa? Puasa 40 hari, 40 malam. Itu harus kamu laksanakan. Kuat. Mm-mm. Lihat, kurang 1 hari dia sudah buka, Iya. sudah neko-neko. Itulah tanda-tanda orang yang tidak kuat Menahan hawa nafsunya. Ya, tidak Duniawinya kuat mengekang hawa nafsu dan tidak kuat dia menjadi seorang Ratu. atau raja. Iya. Sebagai pengayom masyarakat. Nah, oleh karena itu yo bagaimanapun memang sesudah itu yang disuruh membunuh Mm-mm. Arya Penangsang kan Hadiwijaya Betul. bikin woro-woro. Mm-mm. Siapa yang bisa membunuh Arya Penangsang, Mm-mm. aku akan Hadiahkan. Bumi Pati Iya. sama Alas Alas Mentau. Mentau. Itu sejarahnya itu. Sejarahnya seperti itu. Iya. Terus yang Pati sudah selang berapa tahun gitu sudah diberikan kepada Penjawi. Penjawi ya. Tapi yang Ki belum Penjawi. tahu kok sampai beberapa tahun nggak diberikan pada Pemanahan. Pemanahan. Itu loh. Ya. Karena ada nengnya, mungkin ada nengnya. Kan itu diselami perannya, pokoknya yang bikin ribut itu menantunya Sultan Trenggono, kakak iparnya Ratu Kambang atau Hadiwijaya yang di Adipati Cirebon itu loh, siapa itu? Ada namanya Adipati Cirebon yang menghalang-halangi Siapa? diberikan tanahnya itu.
Coba ya tak searching ya. Coba dek, di searching dong. Adipati Cirebon zamannya Pajang. Alah mendina nih anu nih ya itulah kelemahan Arya Penangsang. kelemahan manusia seperti aku itu. Oh, sama Bang, aku juga. Bumi gitu kok. Adipati Keling. Wah, bukan. Bumi ngono kuwi. Ini lebih nyarinya ke ini, apa? Babat alas Mentaok. Ya, Nowo. Benowo kan adine. Iya. Kuwi iki nganu apa kuwi? Kakak ipare ngono lho. Larang Sunsang. Tuh. Sunan Gunung Jati. Abdul Karim. Anu wae lho. Sik nggon apa? Kowe ke dadi apa kae? Sik nang Kabupaten Ada, Pak? lho. Jatian. Balun. Balun. Ah, kae. Di Balun. Heeh, kae sik Adipati Cirebon iki. Coba searching langsung ini aja dek, Adipati Cirebon zaman Pajang. Bumi ngono kuwi, Cek. Mm-mm. Untuk mana? Wo, kuwi Wirabumi. Wirobumi. Ini arep ngandhake Wirabumi kowe kok. Itu Jadi loh. Wirobumi namanya. Itu Wirabumi namanya. Itu kan ya istilahnya itu orang celaka. Mm-mm. Anak menantu nggak mampu otaknya untuk menjadi suatu pemimpin negara, tapi iri hatinya. Iri sama. hati. Nah, itu loh. Yang sebetulnya Pangeran Benowo itu wah sayang tunduk takluk pada Penemban Senopati. Iya. Sama Sutawijaya itu kasih sayangnya melebihi betul. Tapi berhubung dirubung orang-orang yang Iri hati tadi. iri hati seperti itu tadi, terpaksa terkebrong matinya sama anaknya Penemban Senopati yang namanya Raden Ronggo itu. Pangeran Purboyo. Ronggo Raden Ronggo. memang itu konon ceritanya itu Raden Ronggo itu cengkilingnya bukan main itu. Oh ya, Raden Ronggo anaknya langsung ya. Yang ini Mbak ya, yang apa? Ya, Notol-notolin ya. batu itu Mbak ya. Betul. Ah. Yang bisa Notol-notolin bisa batu. ditotok Raden keluar Ronggo. airnya gitu. Kalau Pangeran Purboyo kan pamannya Penemban Senopati. Itu loh. Ceritanya seperti itu. Terus yang lain-lainnya kan cuma ikut-ikutan. Siapa itu sama Sutawijaya. Sutawijaya itu yang ngomong sebetulnya itu Ki Juru Merentani. Iya, ahli strateginya Mbak ya. Iya, Ki Juru Mertani. kalau tidak Ki Juru Merentani yang ngomong lahir dan batinnya mungkin alur ceritanya Akan nggak beda. seperti itu. Betul. Iya, apalagi kalau bapaknya sendiri pemana itu jauh pengertiannya dari Ki Juru Mertani. Ki Juru Merentani, baik itu strategi perang, apalagi olah batin. Iya. Konon juga Ki Juru Mertani yang ngasih ide untuk tombak Kiai Pleret itu Mbak ya. Ya, Untuk dihunuskan ke area Penangsang. iya betul, Hmm, betul. itu. Nah, jadi gini Mbak. Tadi kan kita sudah cerita tentang sejarahnya dari Pajang, terus awal Mataram Islam di bawahnya Danang Sutawijaya. Nah, karena kan hari ini kan memang kita lagi asik pengen ngobrol tentang wilayah Candi Gebang gitu. Nah, tadi secara singkat sudah dijelaskan bagaimana sejarahnya Pajang tadi. Karena memang ada hubungan dengan leluhur yang buka daerah Candi Gebang ini di sini. Nah, tadi menurut yang sudah saya ketahui, beliau kan bernama Ki Broto yang memang secara tidak langsung juga seorang abdi juga, Boleh air putih, jero kan? seorang abdi juga di Ono. Pajang.
Nah, singkat cerita, beliau ditugaskan untuk buka daerah ini. Nanti saya bisa tunjukin ke Mbak juga gambarnya seperti apa dari Ki Broto ini, Mbak ya. Ya. Nah, terus mungkin bisa diceritain singkat dulu, Mbak. Mungkin yang dulu pernah didengar dari orang tua atau kakek, bagaimana sih Mbak Candi Gebang ini dari awalnya gitu. Karena kan hari ini kan memang kita lagi asik pengen ngobrol tentang wilayah Candi Gebang gitu. Nah, tadi secara singkat sudah dijelaskan bagaimana sejarahnya Pajang tadi. Karena memang ada hubungan dengan leluhur yang buka daerah Candi Gebang ini di sini. Nah, tadi menurut yang sudah saya ketahui, beliau kan bernama Ki Broto yang memang secara tidak langsung juga seorang abdi juga. Nah, singkat cerita, beliau ditugaskan untuk buka daerah ini. Nanti saya bisa tunjukin ke Mbak juga gambarnya seperti apa dari Ki Broto ini, Mbak ya. Nah, terus mungkin bisa diceritain singkat dulu, Mbak. Mungkin yang dulu pernah didengar dari orang tua atau kakek, bagaimana sih Mbak Candi Gebang ini dari awalnya gitu. Betul. Gini Mas, mulanya Candi Gebang itu sedikit aku pernah diceritai oleh mertua saya. Oh, baik. Konon ceritanya dulu kan datar gini loh Mas, sampai ke dari sungai sampai jalan yang sebelah barat ini loh. Oh, dulu datar Mbak ya dulu? Iya datar. Kalau sekarang kan agak naik kan? Iya, tanahnya itu dari sungai sampai jalan ke barat itu 1 hektar itu. Nah, yang lurusnya lokasi candi. Iya. Nah, itu ceritanya waktu itu harinya aku agak lupa kalau nggak keliru Jumat itu, hari Jumat itu. Hari Jumat. Membaca, merucul tanaman singkong itu loh Mas, pakai lembu. Baik. Itu diawali jam 7 pagi. 7 pagi. Sampai jam 9 itu kejen Jawa. Ya kalau emas nggak mudeng mungkin. Tapi kejen itu luku, bajak itu loh. Oh, bajak ah, bajak. Nah, itu. Tapi kejennya itu diselobokkan di kayu. Nah, itu kan ditarik gitu. Iya. Itu 2 jam itu kejen 9. Iya, tugel semua, rusak semua itu. Tahu-tahu batu-batu yang berbentuk persagi itu nongol sendiri. Alangkah kagetnya dapat Ganesha itu. Iya, Ganesha. Itu lebih kaget, itu berhenti. Langsung berhenti, matur Pak Dukuh ke kelurahan dan seterusnya. Diteliti ternyata candi. Waktu itu. Ya. Nah, terus dari keraton sendiri juga ada yang rawuh. Ninjo sampai situ. Tapi waktu itu sampean dalam almarhum kaping 9 baru usia kira-kira belasan tahun. Istilahnya masih Joko Tumaruno gitu. Iya, masih kecil. Iya. Berarti zamannya Sinuwun Hamengkubuwono kaping 8 Mbah ya. Yang ke-8 ya berarti zaman itu ya. Kan masih kecil kan? Mungkin, Yang 9 mungkin. Iya. Masih kecil kan? Ya. Iya. Masih pokoknya belasan tahun. Masih belasan lah, tahun ya. Kira-kira itu. Tetapi waktu dulu yang namanya orang, alhamdulillah Mas, orang-orang sini itu walaupun bodoh, terus nggak pendidikan, tapi hatinya lurus. Gitu loh. Nggak mau neko-neko, walaupun dapat apa atau apa itu tetap dikumpulkan, aturkan pada yang berwajib. Benar. Itu ceritanya seperti itu. Padahal mereka menemukan sebuah arca yang berharga. Wah, ya. Iya. Kalau mau jadi duit, banyak itu duitnya. Iya, sampai sekarang yang dipasang menghadap ke barat itu kan Ganesha. Ganesanya itu, iya. benar. Banyak orang-orang yang julek mau ngincar itu, tapi yo Nggak bisa. waktu masih dibuka belum ada wabah seperti ini.
bukannya cuma 1-2, banyak orang yang mau mengangkah itu, tapi ya sampai depannya sudah aneh-aneh pokoknya. Iya. Mana yang semaput, Iya. ya itu. Kalau apa Rayi Dalem ke-10 ini Gusti Joyo kalau nggak salah. Itu Almarhum kalau itu, Pak, ya? malam sudah 2 kali ada kok ke situ. Berarti almarhum Gusti Joyo Kusumo itu, Mbah? Ya, Ah, sudah almarhum ya. Tidak. Kan meninggalnya tahun baru 2014 itu. Oh iya iya. Gusti Joyo, Mbak ya? Mm-mm, Gusti Joyo Kusumo. itu. Cuman di situ cuman ada Mas. Ada suara belum saatnya. Ben, Begitu. belum saatnya, kembalilah. Cuman seperti itu. Nggak mau aneh-aneh juga itu. Iya. Beliau lurus orangnya itu. Iya, iya. Cuman ada perkataan seperti itu. Terus ada yang unik lagi, Mas. Itu kejadian itu tahun 99 kalau nggak salah. 99. Iya, tahun 1999. Waktunya jam 10 pagi, Mas. Itu alhamdulillah orang ojek itu loh dari pasar Condong Jatuh. Itu katanya itu ada priayi perempuan tapi itu keluar dari dalam pasar mau ngojek. Pakaiannya bagus, orang perempuan itu pokoknya seorang priayi lah. Iya. Itu mau kemana Bu? Dono. Namung Dono. Iya, bilang gitu. Oh, iya. Terus akhirnya sampai di sebelah selatan dusun, terus belok ke selatan menuju candi itu jalan raya, rumah kanan kiri keraton. Wih. Katanya keraton Iya. itu. Tapi sesudah di depan pintu gerbang itu loh Mas, penumpangnya kan turun. Turun, terus si ojek itu tadi noleh yang bonceng itu sudah nggak ada. Oh. Udah nggak bisa bicara dia. Terus tanya sama satpam yang jaga di situ, Pak, penumpang kula wonten pundi? Ah sampeyan niku sekolor iki ora nggo apa-apa kok. Ora boncengke napa-napa kok bilang gitu. Iya, iya, iya. Itu semakin getar, semakin takut. Nggak diberi apa-apa itu. Tapi selang beberapa hari ojeknya wah laris, banyak rezeki. Alhamdulillah. Itu seperti kok, seperti kerabat keraton. Nah itu katanya itu jalan menuju ke candi itu Mewah pokoknya, Mbak ya. ya kanan kiri seperti Rumah bagus semua. bangunan keraton itu. Apalagi yang di lokasi candinya sudah Kedatonnya lah kalau di iya, candinya itu, Mbak ya. itu. Pusatnya itu. Makanya ya aku sendiri sering mohon sama pegawai-pegawai yang ada di Candi Gebang itu. Tapi mohon maaf loh Mas, saya cuma mengingatkan, sekedar mengingatkan, memberi masukan saja. Kalau niatnya itu Mas semua sama bekerja di sini ngabdi pada pemerintah yang benar-benar, jangan neko-neko, apalagi perkataan yang nggak baik. Iya, dijaga kata-kata ya, Mbak ya. Dijaga. Oh, mbah, bilang bagus semua. Itulah Mas sekilas yang bisa saya Tentang Candi Gebang, Mbak ya. aturkan tentang Candi Gebang. Kalau masalah Mas tadi mengatakan Ki Broto, malahan baru kali ini aku dengar. Sedangkan orang tua-tua yang dulu pun saya kira belum ada yang ngomong itu. belum ada yang tahu, belum ada yang ngerti. Cuman yang
disebut-sebut oleh Pak Roes dulu itu kalau mengikrarkan hajat warga itu ingkang tidak badhe kok dibahasakan itu loh. Nah, namanya orang orang Jawa, orang kuno, Iya. itu seperti itu. Padahal cikal bakal ya cikal bakal, nggak usah dibahasakan, nggak usah dikeramakan gitu loh. Kan nama orang, nama tempat itu nggak boleh Iya. Iya. itu. Tapi maklum lah orang tua kok. Ingkang Cita badhe dusun Gebang, Kiai Jebuk, Nyai Jebuk. Kiai Jebuk, Nyai Jebuk. Iya, itu. Terus aku kemarin sering di Mbah mbok yo kapan-kapan sok ditilik ngidul. Itu yang namanya Pak Setio itu kan yo Rada ngerti. rada ilmu-ilmu seperti itu agak mengerti. Katanya pernah ayo Mas, di mana Mas? Oke. Di apa itu? Coba. Ini dulu tentu. Ayo nang omahe kono kuwi kon Marandana ngono lho karepe aku kuwi. Itu Ngedol nang omahe Pak Tio kuwi. mati ya. Wow. Mungkin itu Mas sekilas yang bisa saya aturkan. Tapi memang benar dulu Bapak tanahnya memang dulu nggak naik tapi datar dulu ya. Dulu. Iya, Dari sungai sampai ke sini ya. Kalau dulunya ini itu loh Mas, yang lurus makam, tanah makam, nggak tahu toh? Tahu? Itu ke utara. Itu kan namanya itu geger gajah. Geger gajah. Geger gajah. Makam itu Mas, dulunya saya sudah ingat, sudah tahu, sudah ngerti. Makanya dinamakan geger gajah. Itu di sebelah timur mau lihat barat nggak ngerti. Sebaliknya di sebelah barat mau lihat timur nggak ngerti. Kalau istilahnya lembah gitu. Lembah. Itu loh dulunya. Waktu zaman Belanda. Waktu zaman Belanda. Itu kan katakanlah Gebang itu sumbu tertutup. Itu dusun tertutup. Jalan nggak punya. Apalagi orang-orang tua kita mau mendidik anak di meja sekolah nggak ada, nggak mampu, nggak kuat. Jalan nggak punya, mau jual hasil bumi kemana arahnya. Sedangkan kalau misalkan kalau laku harganya nggak ada hajinya. Iya. Itu loh Mas. Sejak kapan itu Mbah kalau dibuka jalan itu Mbah? Tahun 83. 83. Tahun 8 Abri Abri masuk masuk desa. Tapi dari masyarakat itu bikin pondasinya yang sebelah selatan sama sebelah utara. Pondasi di pipi sungai itu. Iya, untuk jembatannya Mbak ya. Ya, jembatannya itu yang bikin warga masyarakat Warga. ini. Tapi yang nerusin Abri semua. Iya. Lantas babat jalan ke sana. 83 ya. Iya. Garingan lagi. Apa? Garingan. Garingan. Iya. Abri masuk desa itu. Mm-mm. Berarti tadi menurut cerita yang Mbak tadi kan intinya Candi Gebang ini tidak sengaja ditemukan oleh orang yang lagi membajak tanah. Ya. Zamannya masih waktu Sinuwun Kaping Songo Hamengkubuwono masih bocah Mbak ya. Iya. Masih umur belasan tahun. Iya. Berarti zamannya HB Wolu, HB 8. Nah, iya. 21. Ya AB8 loh, Hamengkubuwono. Berarti tahun 21 Om. Tahun 21. Karena kan 21 itu kan HB 8 baru naik tahta. Menggantikan HB 7. Ya. Ini loh, bendung, namanya Bendung Kali Tambak Bayan ini. Oh, ini Ada- bendung kalinya Mbak ya? Iya, itu ada kereta lori. lori.
zaman Belanda itu. Tapi ini sungai kan ya? Sungai, Ah, sungai, iya. namanya Bendung Kali Tambak Bayan. Itu kalau nggak salah tahun 27, kalau nggak 23. Dibangunnya Mbak ya? Iya, bangunnya. Karena kan nanti dia bermuara sungai ini kan ke Tambak Boyo kan Mbak ya? Iya. Nah, ada 2 sungai kalau nggak salah ya Tambak Iya, Boyo itu ya? Sungai Sungai apa? Aku lupa namanya Om. yang sebelah sana Kelanduan itu. Landuan itu dia. Oh lah, itu tahu diwacanakan Mm-mm. sama Pak Duko. Jadi ada 2 kalau nggak salah ada 2 sungai gabung jadi satu. Iya. Alirannya dibendung jadi Tambak Boyo. Jenenge tempuran. Tempuran ya. Iya. Air ketemu ya. Benar. Makanya dihubungkan, Mas. Iya. Waktu itu sini kan ada kesenian, seni budaya, khususnya ketoprak. Sejak mbah-mbah dulu sudah ada. Mm-mm. Nah, setelah itu, setelah kakak-kakak saya, itu namanya persatuan seninya Sabuk Kali Kemulo Pereng. Itu Oke. persatuan keseniannya. Mm-mm. Sabuk Kali Kemulo Pereng. Sabuk Karena Kali diapit Kemulo 2 sungai, 2 sungai ya. dan pereng-pereng itu. Iya. Iya, bener itu. San, coba kamu buka apa sejak ini Embung Tambak Boyo ada 2 sungai itu Om. Ah, aku lupa nama satu sungai itu yaitu yang jalurnya Ratu Kidul kalau mau ke Merapi. Ya, Kan yang ini Pak. ini kayaknya deh. Yang ini Ini yang kayaknya. sampai Merapi sana. Pak. Ini kayaknya. Enggak, Bukan ya? enggak. Keliru, Mas. Yang untuk lewat Kanjeng Ratu Kidul itu yang sebelah barat itu Jawab. enggak, wah itu Opak. Boyong, Boyong. Boyong. yang sana Kali Kuning. Boyong itu. Boyong. Boyong terusannya kali Progo. Nanti, Kali Progo. wah itu Progo isih kulon neh Pak Bejo. Iya, Kali Boyong, ini Kali Boyong. ngebel gede kene kok. Oh iya. Kan 2 kan namanya Mbak ya? Iya. Kali Boyong sama kali ini kan. Kali Kuning. Kali Kuning ya. Yang sana itu Kali Kuning itu loh. Purwomartani. 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 Adi Soko itu loh. Mhm. Ya itu Kali Kuning itu. Dulu Mas, ceritanya bukan ceritanya, aku sudah ingat betul itu. Kalau malam kira-kira jam 2 malam Mhm. sampai jam 3 harinya Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon itu kemerumpiungnya kelinting sama tapak kuda itu terdengar sekali Iya, dari betul. rumah. Betul itu, nggak buat-buatan itu. Dari rumah sini Mbak ya? Iya, dari rumah sini. Itu terakhir kalau dulu kalau boleh Mbak cerita terakhir dengar kayak gitu tahun berapa itu Mbak Kikir Mbak? Aduh, aku Udah lama nggak Mbak? ya sudah Udah lama. Tahun 70-an mungkin ya? Iya, ya sekitar itu. Ya, sekitar itu. Karena dulu bener Mbak, dulu katanya ada mitos, bukan di Candi Gebang aja sih. Kalau yang dari orang luar, perantauan, mendengar suara gemerincing, pasukan jalan, Iya, terus iya. suara kuda, itu biasanya akan balik lagi ke Jogja. Iya. Nggak bakal lagi jauh-jauh lah, pokoknya kamu udah ditokin di kepalamu, udah kamu di Jogja aja gitu. Nah termasuk salah satunya aku dulu Om, yang dengerin itu. Jadi dulu waktu bapakku wisuda Mbak, tahun 93 itu, aku sama adekku denger bunyi brigade orang. Lulus tahun berapa sih? Aku? Nih aku lulusnya 2009. Kalau papaku dulu ambil magisternya dulu di Oh, Arsitek bapaknya ya, bapakku 93. Jadi waktu beliau lulus itu kan kita dari Palembang datang mau wisuda kan. Nah malam itu nginap di kan bapakku dulu kosnya di Pogung Dalangan. Oh, Pogong. Pogung Ya. Dalangan. Nah situ denger Om jelas dulu kan masih banyak sawah dulu Mbah. Ya, Itu banyak bener sawahnya kan. Nah malam-malam itu aku sama adekku denger itu suara kayak ini kayak cing-cering kuda. bunyi kuda. Oh, Tapi enak didengar. enak Bang. Ada gemelan-gemelannya gitu. Iya, ada Bener. iringan. Ada iringan gitu kayak Betul. kayak iring-iringan orang besar mau jalan gitu Mau kan. lewat. Melewat. Nah, Seperti barisan keraton itu loh. betul. Kayaknya. Iya. Nah, besok paginya sama ibuku ditanya sama ibu kosnya itu suara apa? Ibu kosnya senyum. Yaudah kalau gitu berarti tandanya ibu sama anak-anak ibu bakal balik lagi ke Jogja, dibilang gitu. Wah ibuku mikir, oh kapan balik Jogja lagi gitu kan. Ternyata bener Om, 10 tahun kemudian aku kuliah di Jogja. Bener berarti. Iya. Sampai sekarang. Iya. Kalau di rumahku
dengernya bukan kepelincing loh. Duduk. Orang rame kok di sana mah. Baluso. Ya. Baluso pelaku. Betul. Bukan, Lampor. lampor. Nggih, nek mbah-mbahe awake dhewe wong Jawa sing ngarani lampor. Itu pertanda arep ana wong mati. Pertanda Kanjeng Ratu Kidul padyabalane mau ke Merapi. Merapi atau kembali dari Merapi. Itu bilangnya seperti itu mbah-mbah itu kalau dulu. Lampor. Memang lampor. Betul. Jadi itu sih. Terus apa namanya? Yang dulu di Candi Gebang ini juga dulu pertama kali lewat malam-malam tuh Om. Mungkin antara maghrib sama isya bah. Ya. Lewat di jembatan situ tuh. Sekilas kayak apa? Kayak gerbang itu seret gede gitu. Nah, tata dulu awal-awal kuliah Om. Ini gerbang apa gitu kan. Ternyata pas aku istighfar, wah bukan gerbang tapi ya memang gerbang gaib gitu kan. Oh jembatan apa gitu. Nah temanku dulu ngekos di daerah sini juga Mbak. Oh, iya. Bilangnya, oh hati-hati lihat gerbang itu ntar kamu salah masuk lagi. Iya. Jembatan itu tuh, jembatan yang di sana tuh. Ya, Karangasem itu. Karangasem itu. Itu juga. Terus banyak sih sebenarnya cerita Candi Gebang itu yang dengar-dengar dari dulu gitu kan. Cuman memang pengen ngobrol sama Mbak Darmo kan sejarahnya dari awal seperti apa. Kayak tadi kan candinya ditemukan pada saat HB ke-8, Iya. terus gara-gara nggak sengaja. Nah terus yang memang dominan itu kan dari arca Ganesanya Mbak ya? Iya. Ganesanya itu yang pertama kali ditemuin. Kalau sebetulnya kebagusan dari Candi Gebang itu satu ya Arca Ganesha itu, yang kedua Betari Dewi Toro. Oke. Tapi sudah dicuri oleh orang kepalanya, Ya. kecantikannya. Sing etan. Maruk Ngalor. Kalor. Itu ada 4 penjuru Om ya? Mbak Ya, Ada patung semua kan itu kan? Tapi enggak ada, cuman satu-satunya ya Ganesha itu yang Ganesha masih ada. Iya masih utuh. Yang lainnya sudah Sudah iya. Tadi Pak Darmo, kalau apa di daerah sini nih, kan aku dengar-dengar juga ada katanya apa kalau lagi hajatan, ya. warga di sini lagi hajatan, itu katanya harus menyiapkan 2 jenis makanan. Jadi makanan yang dimakan untuk tamu manusia yang warga sekitar datang, sama makanan yang dikhususkan untuk yang tidak terlihat tadi. Itu seperti apa Mbak? Kalau dari menurut yang Mbak Darmo tahu selama ini? Itu sudah Katanya basi, kata kalau misalkan nggak disiapin makanan lain itu. itu sudah dulu. Oh dulu. Iya, sudah dulu. Memang ada tapi Memang Mbak ya? ada. Oke. Tapi yaitu di perempatan jalan, di sumur-sumur. Oh. Terus yang utama itu di Sendang situ loh Mas. Dulu kan ada beliknya itu. Tapi sekarang sudah nggak diurus. Beli itu apa sih? Beli itu pancuran. Oh Pancuran juga, pancuran. iya itu. Wah, itu Ada air. aku sendiri sudah membuktikan Mas. Misalnya ya badan terasa lungkrah, pegel-pegel atau bagaimana. Mau subuhan itu mandi di situ dulu, wah enak. Seger, sekali. Pak, ya? Iya, Jadi antum kan gitu. Bahwa rumah itu sudah bawa sikat gigi, sudah dikasih odol. Oh langsung di sana. Sikat gigi sana. Udah disikat itu sudah ada odol. Odolnya iya. selain itu sekarang jalannya sudah Sudah susah. susah. Rusak Tapi pokoknya. tapi masih ada Sendang itu. Ada masih. Tapi aksesnya aja yang susah ke Iya. sana ya. Dan lumayan wingit sih. Iya pasti Om. Nah, itu sambung dengan itu kan saudara dari Perumnas Condong Catur itu banyak sekali Mas yang mau mengail di sungai itu. Mengail maksudnya ngambil ikan gitu. Mancing. Ngambil ikan gitu. Iya. Nah, itu pas dia duduk di pleret yang enggak ada airnya itu, langsung noleh ke selatan ke arah belik itu. Heeh. Malik seketika itu Mas. Kedaton. Keraton itu.
megah sekali. Mungkin Takut dia terus kembali aja. Nggak jadi mancing. keratonnya siapa mas? Mas. Ya nanti tak itu. Betul. Ya itu keraton itu masih satu. Sebenarnya kan baik dari sungai apa tadi yang satunya? Sungai Sungai Boyong yang Boyong sana. sama Sungai Kuning ini sebenarnya memang wingitan yang boyong. Cuman kalau Kuning ini setauku dulu Mbah ada kayak apa ya? Kayak pos-pos cek gitu loh Mbah. Ya. Jadi kayak mungkin memang pasukan Ratu Kidul tidak lewat sini sering Om. Cuman Ya. kalau ibaratnya kalau kita presiden melewat kan ada kayak pasukan pas-pampresnya bikin kayak pondok-pondok kecil gitu. Ya. Nah itu salah satunya itu yang kayak keraton-keraton kecil mungkin orang lihat, oh kayak gerbang, kayak Oh, iya, keratonnya iya, gitu, iya. kayak Benar. kayak lubang cacingnya gitu loh Om. Jadi kayak ini gerbang antar dimensinya itu. Itu Iya. banyak menurut tuh kalau sepanjang jalan. Cuman secara kayak apa ya kayak jalur resminya beliau salah satunya ya lewat Kali Boyong tadi. Cuman kalau yang ini memang kulihat dari dulu dari pas aku liputan ke Tambak Boyo, Mbah, itu memang kalau Kali Kuningnya memang suka banyak pos-posnya. Hmm. Nah, cuma kalau orang yang nggak niatnya bagus atau cuman istilahnya itu apa ya nantang-nantang, nah biasanya ada aja yang kena itu. Kalau Iya. nggak dia gila, Ya, semaput pasti, atau pasti. hilang gitu, pasti gitu, Mbah. Itu pasti. Itu dia. Makanya yo kita boleh seperti itu, tapi jangan sekali-kali berani Menantang, menantang. Betul. Rujak. melunjak, hilang pokoknya. Iya, walaupun ilmumu sudah bagus, sudah tinggi, tapi jangan mentang-mentang. Iya. Walaupun yang namanya apa itu manusia itu wadah yang apa itu yang lahir. Terus kalau yang seperti itu kan wadah yang batin, gitu loh. Betul. Ilmu gaib itu yang gaib. Lebihnya ke batin semua, Mbak ya. Iya. Aku sendiri itu sudah pernah Mas. Aku menempati di sini. Ini kan belian dari orang tua. Orang tua membeli maksudnya gitu. Ini dulu ada batangnya namanya batang kelengkeng itu loh Mas. Oh, pohon kelengkeng. Tapi bukan kelengkeng yang enak dimakan. Oh, bukan, Mbak ya. Bukan. Oh, ada lagi. Akar dan pohonnya yang bawah itu bisa digunakan untuk apa? Batik atau apa itu gitu loh. Oh, untuk ini Mbak ya, untuk apa? Pewarnanya atau untuk batiknya? Untuk warnanya ya. Ya, wong agak kemerah-merahan gitu loh. Nah, itu ceritanya aku sendiri itu yang ngawai yang kena itu. Saya kan tebang-tebang itu maksud saya akan ku bersihin biar padang. Iya. Saya selang beberapa hari, 2 hari kalau nggak salah. Ini loh Mas, ngono-ngono besar, rasanya panas gatal. Rasanya padahal gigi nggak sakit. Iya. Yang ya itu rasanya panas, gatal, agak membengkak gitu. Nah, terus ada orang sini juga, tapi tetangga di sebelah barat jalan sana. Iya. Namanya Pak Marto. Itu saya terus ke sana. Itu sudah selang 2 hari kalau nggak salah. Wah, apa di? Ini loh Pak Dew, aku ini. Wah, dianya itu bilang gini. Wah, wong sampean iki yo kurang gawean, wong kono lagi do rapat arep duwe gawe mantu kok tok ganggu. Oh. Itu kan. Apa istilah itu ditegur gitu Mbak ya? Iya. Nah, terus aku, mana aku tahu Iya. wong tuh punya aku sendiri mauku supaya padang. Nah, terus dianya Pak Marta itu cuma bilang gini, saiki kono mulai mampir nggone Mak Ami kon ngarakit jantut pisang itu dibikin sungu-sunguan itu loh Mas. Jadi namanya kebu-kebuan itu. Nah, terus bakar menyan di situ. Mari Mas. Oh, Langsung alhamdulillah. mari, nggak pakai selang hari, Langsung mari Bu. Apa kalau seperti itu nggak percaya? Iya. Kan tetap ada loh itu. Iya. Barang yang namanya gaib itu kan Ada. Ada. Memang betul Mbah. Jadi
kita memang tidak bisa, ya memang tidak bisa terlihat. Ya. Cuman bukan berarti mereka tidak ada gitu kan. Iya. Nah, kalau kita salah juga ya pasti kena juga ujung-ujungnya. Iya. Lain hari istilahnya aku wawancara Mm-mm. di situ. Aku cuman bilang seperti ini. Komo burung sing padha mapan ning bumiku kene iki. Ora ngarani lanang wadon gedhe cilik nom tuwa sapa wae silakan. Mm-mm. Nanging wanti-wantiku aja pisan kowe do ganggu gawe marang anak putuku lan sedulurku kene kabeh. Saya bilang gitu. Nek nganti kowe ganggu gawe tak aturke Gusti Kang Maha Kuwasa sing bisa ngadili kowe lan aku. Saya bilang gitu. Alhamdulillah aman. Aman. Sudah langsung diarahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Iya. Selesai deh. Iya. Nah, Mbak, aku pengen cerita dikit tentang apa mungkin yang pernah Mbak Darmo dengar dari apa rumah yang di pojok. Itu seperti apa sih Mbak dulu sih kisahnya dulu yang rumah yang di pojok itu dulu? Oh, mungkin yang sejarahnya, Ya. pemiliknya dan lain-lain. Seingat saya, Mas, itu dulu kan di sebelahnya yang dibangun rumahnya Pak Bejo itu kan ada dapuran bambu yang namanya bambu petung itu loh. Oke, baik. Itu memang petung. di situ tempatnya sebelum di Rumah bikin itu. rumah. Oh, je. Itu memang di situ tempatnya. Sesudah dibangun jadi punya orang tuanya Pak Bejo kan dibangun rumah. Itu macam-macam pokoknya yang sudah mengerti di dalam rumah itu macam-macam lah pokoknya. Terus yang di sebelah utara itu kan dulu ada rumahnya yang punya tanah dulu. Rumahnya bentuk kampung, cuman satu. Nah, anak saya Budi, bapaknya orang yang anak yang pakai baju hijau tadi, itu sering tidur di sana. Juga di rumahnya Pak Bejo itu. Ceritanya itu waktu masih sore jam 10-an, tapi rumah yang di sebelah utara loh Mas. Iya. Itu Pak, ada oklek ngelilingin rumah itu suara apa. Nah, dia ada suluan gedek itu bisa ngerti. Banduso liwat itu, ngubengi itu. Apa yang lewat, Mbak? Banduso, berbelo itu loh. Oh. Yang untuk Keranda. keranda yang untuk jenazah itu. Kayak lampor gitu jadinya. Iya. Terus kalau itu enggak anak-anak yang kendel apa nek si Sam adine Watir. Terus si Udi. Budi kuwi wis cah do glidik kabeh kuwi. Glidik kendel. Gede. Wong sik ten ngomahe Pak Bejo niku mun jajal saya do anu yo jajal dah loro. Wis kok do mandake ngene-ngene. Memang betul. Memang betul. Maksudnya tadinya lampu itu dimatiin, tinggal keluar. Terus kembali Hidup. masuk ke rumah sudah hidup. Contoh Baik. kecil ya. Ya, Contoh itu kecil contoh ya. yang kecil. Terus ada gerobak bakmi atau anu itu jalan sendiri. Itu memang ya ada itu. Nah, itu. Terus lantas yang di rumah sebelah utara itu yang namanya siapa Samsudin. Adine Wakil kan, adine Mugi si Samsang kan. Samidi. Kenapa? Padahal teman-temannya enggak pernah mau nakal seperti itu. Kok bisa-bisanya loh Mas. Dia itu di ngelongan itu, di bawah hamben itu. Waduh. Padahal dia tidur ya tadi. Iya, di tengah, minta di tengah. Karena takut, Atau di bawah. karena dia takut sendiri. Dipindahin. Kok bisa masuk dalam jogan itu loh. Waduh. Wah, ngelilir kan yo kebak sawah. Itu terus semenjak itu nggak mau dia diajak. Takut. Ya. Terus selain itu Mas, kembali anak saya lagi Budi, tapi belum punya anak. Mau hari raya
Idul Fitri mau takbiran di masjid. Ceritanya mau manggil temannya itu loh, yang rumah sebelah itu. Dia ngadeg berdiri di situ, di tempat anak-anak itu. Oh ya, pagar hitam itu. Ya, menghadap ke selatan. Dari sebelah barat itu jalan. Dulunya kukus seperti ini, cuman kukus. Terus berjalan. Kepala kuda. Kuda. Besar itu kudanya. Berapa meter gitu? Aneh ya? enggak? Kepala itu Itulah. lagi. Iya. Itu kalau anak nggak kendel, wah sudah kancilan. Iya. Semaput kadang-kadang bang. Iya. Iya. Diikuti sampai hilangnya di situ. Oh, sempat diikutin sama dia, Bang? Iya. Wah, kendelenan. Diikuti. Nah, terus di rumah ini, tapi belum kubelah jadi dua, masih satu. Aku, Mbok dan yang lain itu entah acara apa di mana gitu, dia di rumah sendiri belajar itu loh, Mas. Mau ulangan belajar kan, nionya padang. Terus dia terungkap di lantai gitu. Belajarnya itu sambil terungkap itu loh. Ada keleyangnya, barang dari suwunan itu tahu bener. Persegi 4, putih warnanya. Perasaan jatuh di belakangnya gitu. Tapi ditoleh nggak ada apa-apa. Itu yo. Iya. Kalau nggak anak yang kendel, wah. Oh, lewat itu. Pasti ketakutan bener itu. Kancilanan. Kalau kosong rumah itu. Nah, kalau kosong sejak kapan sih, Bang, rumah itu, mah? Rumah yang ini sekarang kosong sejak kapan gitu? Tempatnya Ini siapa? Pak Ahmad Semaun, Pak. Untuk Pak Sutar. Boleh kambilnya. Wah, Marno kae tak tahun piro kae? Iya, wis 2000 dong. Iya, 2000-an ya. 2000-an. Mungkin sekitar 2003, 2000. gone sapa? Si Marno kae lho. Udah lama bener berarti. Wow. Kambil. Kayak 2003-2004-an gitu. Dari kuwi yo. Itu udah 17 tahunan berarti. Terus ditempati kayu kae tapi ra turun. Ayo, Nganggo Pak kuda. Pantau ae, yang Besari. Iya. Itulah keadaan di dusun kita yang seperti ini. Waktu kecil saya, Mas, ya masih belasan tahun. Aku itu kan, rumahku kan sebelah utara situ loh. Mau main di tempat kawan di sebelah selatan nggak berani. Kalau siang itu, Padahal nggak siang, berani. Bang, ya? Iya. Karena apa? Kanan kiri jalan itu dapur bambu yang lebat sekali. Wah, iya bambu. Om, tadi kan Mbah Darmo kan bilang bambu petung tadi ya, Mbah ya. Iya. Yang itu lokasinya pas di sampingnya rumah itu kan, Om? Pojokan rumah. Pojokan rumah kan? Pojokan rumah Yang dekat jalan kan, Mbah? bukan Bukan yang ini di belakang ya? Iya. Ya sumur ya? Mm-mm. Ya benar itu tempat yang. Ada apa? Wah, Nah niku aku wis ra nemen Mas. belum Itu lahir. loh yang apa yang dia ngelempar kita pas kita rekaman kemarin. Kok pas Tutup. kamar mandi. Teletuk gitu. Dekat kamar mandi itu kan, Mbah? Iya. Nah, iya bener, Om. Aku wis ra nemone ndak penting. Karena di antara rumah itu tuh memang apa ya, kalau kata orang itu energi yang paling kuat itu memang di dekat Ya, sumur itu, Mbak. betul. Oh. Sampai Betul. kita mau dekat aja langsung tetuk dilemparin gitu kan. Wah, jahil Betul. ya. Iya benar daerah itu. Jadi waktu kita liputan itu memang jahil Iya, banget situ. Mbak. Nah, cuman yang aku lihat itu yang sosok nenek-nenek itu yang memang yang apa? Yang menjaga, ngomongin bocah-bocah yang nakal Iya, situ iya. biar Istilahnya apa momongnya ngomongnya dia. Mbak, jadi biar nggak liar gitu kan. Nah cuman kemarin disampaikan itu kalau memang rumah itu mau ditempati lagi dan lain-lain, intinya kita nggak mau saya dan kami ini nggak mau pindah dari sini. Cuman kalau kalian mau pindahkan saya di pojokan
nggak apa-apa, dibikinkan aja kayak rumah kecil gitu, kami di sana. Nah, nampung kalau kalian mau bikinkan apa ya, kasih kami sajen kayak semacam pisang, kopi, bunga setaman, monggo, Ya, ya. kami di situ aja. Jadi intinya kami tidak lagi nganggu di rumah itu, Mbak. Ya. Jadi walaupun misalkan kayak rumah ini mereka nyebar di sini semua, mereka tuh nggak ditaruh di pojok aja gitu. Ya, ya. Nah, oh yaudah bilang gitu kan. Terus apalagi yang syaratkan, cuma dia minta itu tumbal kerbau kemarin dia bilang itu. Nah kalau mau ya itu untuk sebagai harganya. Waduh bilang gitu. Ya wes lah, tak tampung dulu pokoknya. Kamu mau apa, mau Iya, informasinya iya. apa, tak dengerin gitu. Ah. Nah udah akhirnya tak tanya sejak kapan istilah itu dari sini. Yo dari rumah, belum ada rumah ini kami udah di sini. Wah, sudah lama. Udah lama dia bilang itu kan. Oh berarti penghuni tanahnya batinku kan. Iya, Oh ya betul. sudahlah gitu. Memang nggak bisa dipindahin. Hubungannya ya itu tadi, pohon bambu petung itu tadi. Betung itu. Ya dia memang nunjukkan ke arah pojok itu memang. Kalau mau ya kami dikumpulkan di sini lagi, dibilang gitu. Tidak, kami nggak mau ganggu. Iya. Intinya rumah ini akan aman. Tidak, kami pindah ke pojok ini aja udah. Kami nggak ganggu-ganggu, dibilang gitu. Oh ya udah, nanti kita sampein gitu Ya, kan. sudah bagus tuh. Kalau misalkan mau rumah ini ditunggui lagi, itu aja syaratnya, dibilang gitu. Oh ya udah, nanti kita sampaikan. Memang kelihatan Mas. Itu pekarangan atau tanah di tempatnya Pak Bejo itu menuju ke barat sampai rumah Pak Sumedi itu loh. Itu kan ada gang ke utara Mas. Memang itu terus belok ke timur. Agak turunan gitu kan. Ya Pak? itu katakanlah bentuknya 4 persegi panjang. Iya, gitu kan. iya, iya. Itu memang tempatnya seperti itu. Tempatnya. Nah, terus yang tempatnya Pak Sudar, sewargi Kang Sudar kuwi sing dinggoni sing disewa Hernawa kuwi. Sing pojokan kidul kulon kae mburine Sumedi kan Padang. Sing kena ngopo wahya sok rawan iki liwat kono kae. Oh. Padahal terang ya, Mbak ya. Terang. Terus nek sing nggone Pak Sumedi ya kuwi. Sok ning kono kuwi lho ya sok ngangrung-ngangrung. Jenjreng barang ngono. Tapi kalau iso wawancara, iso ngomong-ngomongan, ya sebetulnya ya bagus. Nek iso omong-omongan sing apik ngono. Badannya dijak rukun ki, nek sing apik ki wong ngluwi wong kok apike ya. Iya, betul. Nek sing jahat ya wis kaya ngono kae. Iya. Iya, Mas. Betul. Nah, itu. Betul, Pak. Nah, Jadi intinya gitulah. Jadi secara kesimpulannya memang daerah ini daerah apa ya? Kalau dari saya lihat dari awal pertama kali, Mbak ya. Jadi Gebang ini memang salah satu daerah wingit sebenarnya di Jogja. Ya, Jadi betul. yang intinya tuh unggah ungguh, sopan santun tuh dijunjung tinggi di sini. benar. Terus apa kayak ada semacam tadi barusan kita ngobrol soal sendang tadi. Ya. Terus ada mungkin juga saya lihat dulu ada petilasannya juga di sana, tempat orang sakti zaman dulu lah, orang sakti kayak batu petilasan dia duduk, mungkin ya nggak jauh dari sendang ini juga kan, Mbak. Iya, iya. Tadi cerita tentang ada pancuran air juga kan. Terus Satu lagi, Mas. oh, Mbak. Semoga menjadi apa ya renungan atau pemikiran dari Mas Adam. Aku itu kan punya teman rombongan kesenian. Waktu bertemu di sini pertama kali, dia itu nengok ke timur ke arah Dari sungai. situ. Pak Sarmo, napa? Wah, koyo ngono kok wani-wani ning nggone, bilang gitu. Dia. Lah nek wis nggone arep ngopo? Wong Iya. aku ning kene ya ora apa-apa ki. Iya, iya. Selama aku manggon ning kene ki ya ora ono apa-apa ki, Mas. Saya bilang gitu. Kan aku cuman ikut-ikutan sama nenek dulu. Nek sesuk kowe ki duwe anak utawa putu sing isih cilik rewel. Ora sah neko-neko, gendongen jak ngubengi omah. Wacana sholawat Nabi. Insyaallah bocah menang. Betul. Nah, ini cucu saya itu yang namanya Safa itu. Mboknya sama bapaknya sekontrakan. Nangis nggak keluar rohnya kok. Emang. Iya, iya. Nangis karena nangis aneh gitu ya. Iya. Nggak nangis karena air mata. Tak jaluk tak gendong, baca sholawat. Nah,
Ya sedapat mungkin ya sebisa saya ya nyerabani lah istilahnya, istilah Jawa itu. Diem, tidur. Tidur. Sesuai dengan amanatnya nenek zaman dulu. Iya. Berarti memang rumah Mbak Darmo ini posisi terakhir sebelum sungai ini ya berarti ya? Iya. Nah, kan? Dan madep itu lho, gedek. Sing malawas madep itu. Sing omah lawas madhep idul. Hmm. Tiba ning nggone Pak Pur wae mbiyen sing omahe Mbah Karyo Ngadin. Wong iki pekarangan iki mbiyen dheke Mbah Karyo Ngadin. Mbah Karyo Madin. Ya namanya Mbah Karyo Ngadin. Terus pekerjaannya bikin peralatan bisa dibilang Madep besi. petani, ya bisa dibilang perabot rumah tangga. Kompleng, keronjot, terus tenggok. Oh. Nah, itu loh Mas. Kerajinan itu Mbak ya? Iya, Rumah tangga. perabot rumah tangga itu memang pintar dia Bapak. Ya. Baiklah kalau gitu. Yang penting apa sekilas banyak akhirnya terbaca juga Mbah ini sejarahnya, terus nanti ya intinya kan kita saling apa Mbah, saling melengkapi. Jadi ada sejarah apa cerita langsung dari Mbak Darmo tadi, terus penelusuran secara gaib juga seperti apa gitu kan. Mungkin melengkapi, tujuannya adalah kan memang melengkapi cerita biar makin apa ya, biar makin komplit ceritanya gitu Mbak ya. Jadi ada mungkin yang belum selama ini terdengar sama orang tua zaman dulu, mungkin kita lagi sudah saatnya dikasih tahu, akhirnya melengkapi cerita itu Mbak ya. Betul. Jadi lebih banyak versinya gitu, jadi lebih lengkap, komplit gitu ceritanya. Sedikit banyak aku juga mengaturkan terima kasih Mas Ada. Sama-sama Mbak Darmo. Apa keterangan dari Mas bahwa dusun kita yang seperti ini sebetulnya seperti itulah Ya, betul. ceritanya. Ya. Mungkin orang-orang tua kita yang dahulu saja pun belum mengerti, apalagi anak-anak yang setara itu, wah Wow. jauh. Iya. Iya. Baiklah gitu. Terima kasih Mbak Darmo, Mbak Pambejo, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.